Pelatih Thailand U23 yaitu Thawachai Damrong memberikan pernyataan mengejutkan. Usai pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23. Meskipun laga yang digelar di fase grup tersebut berakhir imbang, namun penampilan timnas Indonesia U23 justru menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah calon lawan mereka di semifinal, yakni timnas Thailand U23. Pelatih Thailand Thawachai Damrong bahkan tak ragu melontarkan pujian luar biasa yang mengejutkan banyak pihak, terutama tentang perkembangan luar biasa skuad Garuda Muda di bawah pelatih Gerald Van den Burg. Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertandingan Indonesia versus Malaysia berakhir, pelatih Thailand U23 secara terbuka menyatakan rasa terkejutnya terhadap performa Indonesia U23. Ia menyebut bahwa walau skor akhir menunjukkan hasil imbang, tetapi secara permainan Indonesia sangat dominan dan layak untuk menang. Bahkan sepanjang pertandingan, Indonesia terus menggempur Malaysia. Namun beruntung, Harimau Malaya memiliki kiper yang sangat tangguh. Jujur saja saya sangat terkejut. Timnas Indonesia U23 hari ini bermain di luar ekspektasi saya. Permainan mereka luar biasa, teknis, taktis, dan penuh determinasi. Skor boleh imbang, tapi secara kualitas Indonesia seharusnya menang telak, ujar pelatih Thailand. Lebih lanjut, pelatih yang sempat menukangi beberapa klub ternama di Liga Thailand ini mengaku bahwa level permainan timnas Indonesia U23 sudah menembus batas kawasan Asia Tenggara. Saya harus akui, permainan Indonesia bukan lagi level Asia Tenggara. Mereka sudah berada di level yang berbeda. Tempo permainan cepat, kualitas passing sangat bersih, dan penguasaan bola mereka hampir tidak terbendung, ujarnya. Salah satu hal yang paling membuat pelatih Thailand itu terkagum-kagum adalah kemampuan Indonesia dalam membongkar pertahanan super rapat Malaysia yang menggunakan pendekatan ultra defensif atau yang populer disebut parkir bus. Menurutnya, tak banyak tim di Asia Tenggara yang bisa menembus pertahanan Malaysia sebaik itu. Beberapa kali saya melihat pemain Indonesia memberikan umpan terobosan yang sangat akurat dan tajam. Bahkan dengan formasi bertahan total dari Malaysia, mereka masih bisa menciptakan peluang emas. Itu tidak mudah, ujarnya. Pelatih Thailand U23 juga secara khusus menyoroti penampilan gemilang salah satu gelandang timnas Indonesia U23 yang disebutnya beberapa kali menjadi pemecah kebuntuan. Pertandingan Indonesia versus Malaysia juga menjadikan laga paling panas di antara laga lainnya di Piala AFF ini. Tensi tinggi hingga adu fisik sangat panas di laga malam kemarin. Maka tak heran jika supporter Indonesia menyebutnya sebagai harga diri yang harus selalu dijaga. Pada laga malam kemarin juga, menjadi perhatian pelatih Thailand adalah strategi rotasi yang dilakukan pelatih Indonesia Gerald Van den Burg. Ia menyebut bahwa keputusan untuk tidak menurunkan pemain inti, seperti Arkan Fikri dan Muhammad Ferrari, adalah langkah taktis yang brilian demi menjaga kebugaran mereka untuk semifinal. Saya lihat pelatih Indonesia sangat paham dengan strategi turnamen. Dia tidak memainkan semua pemain inti hari ini. Mungkin karena sudah memikirkan semifinal. Itu keputusan yang sangat cerdas, ujar pelatih Thailand. Pada laga melawan Malaysia tensi panas benar-benar terasa. Bahkan pertandingan malam kemarin hujan kartu kuning. Hoki Caraka saja yang baru masuk sebagai pengganti langsung terkena kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras kepada kiper lawan. Sebenarnya peluang Indonesia U23 sangat banyak di laga ini. Namun masalah finishing menjadi PR besar bagi pelatih Gerald. Erick Thohir juga mengingatkan kepada timnas U23 agar memperbaiki finishing mereka sebelum melawan Thailand nanti. Puas, tapi harus tingkatkan finishing. Puas karena atas poin, lolos ke semifinal, pola permainan sudah baik. Ya, namun meski begitu, timnas U23 Indonesia dipastikan mengunci tiket semifinal.
Usai menahan imbang Malaysia pada laga terakhir grup B di GBK, sementara Malaysia dipastikan tersingkir di Piala AFF ini. Hal ini jelas membuat ribuan fans Malaysia kecewa. Mereka sekarang terdiam dan tidak berisik di media sosial. Coba kalau mereka menang lawan Indonesia. Sudah habis Indonesia diolok-olok mereka. Malaysia U23 sekarang pulang lebih cepat. Mereka kini hanya bisa menyaksikan semifinal tim lain di Piala AFF di kamar mereka masing-masing. Ya, tentu kita harus memuji tinggi pencapaian Garuda Muda. Mereka timnas Indonesia U23 bukan lagi tim kejutan, melainkan tim besar yang punya identitas permainan jelas, kedalaman skuad merata, dan strategi yang matang. Indonesia U23 telah menunjukkan level baru dalam sepak bola muda di ASEAN. Mereka adalah calon juara yang sesungguhnya. Malaysia harus belajar dan bangkit dari kekalahan menyakitkan ini. Skuad Harimau Malaya juga harus mengakui sekarang bahwa Indonesia sekarang adalah raja ASEAN. Bukan cuma di timnas senior, tapi juga di kelompok umur. Tentu penjelasan ini fakta. Buktinya Malaysia tidak bisa mengalahkan Indonesia saat ini. Mereka sekarang angkat koper lebih cepat, bahkan setelah laga berakhir. Supporter Indonesia memberikan lagu terakhir sebelum mereka pulang ke negaranya. Difficult game. I think they play really compact and defensive. I think it was difficult for us. Ya, di balik itu kita berbicara tentang persiapan timnas senior di ronde 4. Baru-baru ini media Belanda membongkar fakta kualitas timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Meski kekalahan memalukan timnas Indonesia dari Jepang dengan skor telak 6 gol tanpa balas dalam laga terakhir, menjadi pukulan berat bagi sepak bola nasional. Namun kekalahan ini tak hanya menyisakan rasa kecewa, tetapi juga membuka diskusi luas di kalangan fans sepak bola Indonesia. Di media sosial banyak yang mulai mempertanyakan arah pembangunan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert dan membandingkannya dengan era kepelatihan Sintayong. Para penggemar fanatik yang selama ini selalu berada di belakang timnas mulai menyoroti kondisi fisik dan stamina para pemain yang dinilai mengalami penurunan drastis. Di era Sintayong, para pemain bisa bermain hingga 120 menit dan tetap kuat. Tapi sekarang baru masuk menit ke-60 saja sudah mulai ngos-ngosan. Tentu kritik ini bukan tanpa dasar. Banyak pengamat dan netizen setuju bahwa performa fisik skuad Garuda di era Sintayong lebih unggul. Saat itu latihan fisik dilakukan 2 kali sehari dan dipandu langsung oleh pelatih kebugaran profesional. Tak hanya sekadar latihan, tetapi benar-benar membentuk dasar ketahanan tubuh pemain agar mampu bertarung di level tertinggi di level Asia. Kini di bawah arahan Patrick Kluivert banyak yang merasa bahwa atmosfer latihan timnas menjadi lebih ringan. Bukan berarti tidak berkualitas, namun kesan kurang keras ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Apalagi di ronde keempat nanti lawannya bukanlah lawan yang biasa. Sebagian dari mereka bahkan sudah bermain di Piala Dunia 2022 lalu. Tentu secara fisik para pemain, skuad Garuda harus mampu berlari hingga 120 menit. Melihat di 2 pertemuan sebelumnya saat masih dilatih Sintayong, para pemain tetap tampil fit dan tidak mudah menyerah secara fisik. Bahkan melawan Jepang pun di era Sintayong, benar-benar melakukan perlawanan yang sepadan. Namun kali ini berbeda, seolah energi timnas habis sebelum peluit panjang berbunyi. Kondisi ini memicu desakan dari sejumlah netizen agar Ketua Umum PSSI Erick Thohir mempertimbangkan kembali posisi pelatih. Tak sedikit yang secara terang-terangan meminta agar Sintayong dikembalikan untuk menangani skuad Garuda. Mereka menganggap Sintayong bukan hanya pelatih, tetapi sosok revolusioner yang telah membentuk ulang mentalitas dan kebugaran pemain. Sintayong bukan hanya pelatih biasa, dia pelatih yang mampu mendisiplinkan pemain dan membuat mereka percaya diri di level internasional. Namun, apakah keputusan untuk mengganti pelatih semudah itu?
Tentu tidak. Patrick Kluivert masih punya waktu membuktikan diri. Masih ada beberapa pertandingan penting ke depan. Sebelum Oktober 2025 yang menjadi titik krusial nasib Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Kritik dan sorotan bisa dijadikan bahan introspeksi dan evaluasi agar pelatih asal Belanda itu segera mengambil langkah tegas memperbaiki kondisi tim, terutama dari segi fisik dan semangat juang. Sebagai pecinta sepak bola, kita tentu ingin timnas Indonesia tampil membanggakan, bukan sekadar lolos, tapi bersaing dengan penuh semangat. Oleh karena itu, diskusi ini penting untuk terus digaungkan agar federasi, staf pelatih, dan pemain tahu bahwa publik selalu memantau dan berharap tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia perlu kembali ke tangan Sintayong atau justru memberi waktu lebih bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kapasitasnya? Tulis pesan kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi agar timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.